baru yang Kau beri ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar pagi ini kami mau datang, kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami mau bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sungguh tiada seperti-Mu ya Tuhan. Kau kuduskan, sucikan kami dimanapun kami berada saat ini. Di rumah-rumah kami bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau siapkan hati kami untuk kami bawa pujian bagi-Mu. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah
memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Mari kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Mari katakan nyanyi puji Tuhan. Mari boleh sambil tepuk tangan saudara. Katakan haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari katakan dari awal sekali lagi. Kita katakan nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu Tuhan untuk kami, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Siap-siap katakan sama-sama. Nyanyi. Haleluya. Sungguh cuma Tuhan Yesus yang baik. Cuma kasih-Nya saja yang sungguh dalam, sungguh lebar. Tiada bandingannya. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Mari kita terus nyanyi buat Dia. Mari terus kita puji Dia. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi milikku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa
tiada seperti Engkau Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Sekali lagi katakan, sama-sama bilang, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau saja Tuhan, penolong kami, Tuhan kami, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penolong kami satu-satunya, penebus kami satu-satunya. Tidak akan pernah kami ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu
perlindungan Allah. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau Allah yang kami percaya, Engkau Allah penebus kami. Salib-Mu untuk kami dari dulu hingga selama-lamanya Tuhan. Kami tidak akan pernah ragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat hari-hari yang baik yang Tuhan beri buat kami, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kasih Engkau penolong yang terbukti, Engkau penebus, kasih-Mu tiada bandingannya. Terima kasih Tuhan, seumur hidupku ku mau memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau Tuhan selamanya. Perlindunganku, kekuatanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, karena hanya Engkau saja yang layak, hanya Engkau saja yang patut ditinggikan. Terima kasih Allah penebus, terima kasih Allah penolong, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Ini saatnya untuk kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan.
dengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga dan hati seorang murid, supaya kami mau terima diajar, kami mau terima dididik, kami mau terima benih yang subur Tuhan. Kami mau lakukan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar dari mulutnya Tuhan, dari lidahnya Tuhan keluar firman-firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami imani dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami dapat bersyukur, berjumpa dengan Tuhan, dan bersama saudara seiman, kami akan mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berhikmat dan menolong kami, agar setiap firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu, dan berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam renungan pemberitaan firman Tuhan dengan tema pertolongan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan atau menolong untuk meringankan beban, penderitaan, kesukaran orang lain. Kita membantu untuk melakukan sebuah tindakan nyata yang baik untuk menolong orang lain keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Jadi pertolongan adalah kita membantu orang lain dan mengambil tindakan nyata untuk melakukan sesuatu tindakan, mengasihi atau menolong orang itu agar dia dapat keluar dari setiap masalah, persoalan yang dihadapinya, seperti penderitaan, kekurangannya, kemiskinannya, tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan, pakaian. Kita dapat melakukan sesuatu untuk menolong orang itu, juga dapat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa poin penting yang akan kita lihat pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan tentang pertolongan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya bahwa, poin yang pertama, sesungguhnya bahwa pertolongan itu yang paling utama datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa menolong orang lain. Kita menolong keluarga, kita menolong sahabat teman, kita menolong jemaat, kita menolong hamba Tuhan, kita menolong pegawai kita mungkin yang punya masalah, dan kita menolong sahabat-sahabat kita yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya bahwa pertolongan kita itu yang paling utama, yang harus kita cari dan kita dapatkan adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 121, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan yang paling utama yang kita perlu cari dan dapatkan adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menjaga saya dan saudara 1x24 jam, dan yang melindungi kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam setiap masalah yang kita alami,
marilah carilah Tuhan, mintalah pertolongan kepadanya, maka dia akan segera menolong saya dan saudara. Solusi yang paling utama ketika kita mengalami sebuah persoalan, suatu masalah dalam kehidupan kita, maka kita harus mencari pertolongan Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Tuhan berjanji bahwa Dia dapat menolong saya dan saudara ketika kita mencari Dia, mencari pertolongan padanya. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita mencari pertolongan pada Tuhan, Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Jadi ada keyakinan di sini, saudara. Tuhan mau selalu menolong kita, tapi kita sebagai umat, anak hamba, jemaat yang mencari Tuhan, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti dapat menolong saya dan saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya baca sekali lagi. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah penolong. Sesungguhnya Dia selalu menolong siapa saja yang datang kepadanya. Namun kita harus memastikan bahwa ketika kita datang untuk meminta pertolongan kepadanya, apakah kita yakin? Kita percaya sungguh-sungguh akan pertolongannya. Kita percaya akan terjadi mujizat. Kita percaya akan terjadi keselamatan. Kita akan percaya terjadi urapan. Kita harus percaya ada berkat. Kita harus percaya ada jawaban doa. Kita harus percaya ada solusi, ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baru pertolongan Tuhan itu akan nyata terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita datang dengan ragu-ragu, dengan tidak sungguh-sungguh percaya akan pertolongan Tuhan, maka pertolongan itu kita tidak akan mengalaminya. Kita tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa melalui pertolongan Tuhan. Karena kita kurang yakin bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, sanggup menolong kita. Oleh karena ketidakyakinan kita terhadap pertolongan Allah atau pribadi Allah sendiri, maka sia-sia kita datang minta tolong kepada Dia. Jadi hal yang paling utama, Tuhan memang berjanji bahwa Dia akan menolong saya dan saudara, Dia akan menjaga, Dia akan menyertai sebab Dia Allah penolong. Namun kita harus yakin, memastikan hati dan iman percaya kita bahwa Allah benar-benar dapat menolong saya ketika saya datang kepadanya dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, dalam roh dan kebenaran. Ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya ada dalam problem, ketika saya ada dalam masalah, saya harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi dengan iman kita harus minta Tuhan segera menolong kita. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Oleh sebab itu dengan iman yakin dan dengan segera kita harus minta pertolongan Tuhan itu segera menolong kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 38 ayatnya yang ke-32. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Kita ada dalam kebutuhan yang mendesak, maka dengan sendirinya kita perlu pertolongan yang segera daripada Tuhan. Tuhan segera tolong. Tuhan segera selamatkan saya. Saya ada dalam pergumulan. Saya ada dalam bahaya. Saya membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus saya meminta pertolongan daripada Tuhan. Sudah saya bersaksi sedikit. Sebelum saya sekolah teologi, ketika saya disampaikan oleh gembala saya untuk sekolah teologi, saya sempat menolak. Karena saya merasa saya tidak dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada panggilan yang saya lihat. Tidak ada suara Tuhan yang berseru kepada saya.
Tapi gembala saya dan sidang jemaat terus mendoakan saya. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan meneguhkan panggilan itu dengan 2 kali kecelakaan maut yang saya alami. Salah satu kecelakaan yang terjadi adalah ketika saya sedang belajar mobil di Jayapura, di Papua. Saya pinjam mobil teman angkot dan saya belajar. Waktu itu untuk pertama kali saya belajar dan langsung bawa mobil, saudara. Saya pun tidak tahu bahwa mobil yang saya sedang pinjam untuk belajar adalah mobil itu tidak punya rem. Orang Papua bilang rem blong. Artinya remnya tidak makan, saudara-saudara. Posisi saya waktu dalam belajar mobil itu, saya dalam jalanan yang turun ke bawah. Itu berarti bahwa kecepatan saya itu agak cepat. Ketika ada mobil tentara dari depan, ada mobil pom bensin dari belakang, saudara-saudaraku yang kekasih, saya panik dan ragu dan tidak bisa mengendalikan setir mobil itu, saudara. Dalam pemikiran saya bahwa kecelakaan maut kematian pasti terjadi karena saya dihimpit oleh kedua kendaraan mobil yang besar itu. Namun, dalam keadaan kecelakaan yang mendadak akan terjadi yang saya tahu akan merenggut nyawa saya selalu ingat kata-kata hamba Tuhan, saya selalu ingat pesan-pesan firman Tuhan dari mimbar, saya selalu ingat jemaat mereka dalam profetik ketika menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka berkata, darah Yesus, Tuhan tolong saya. Dan ketika kecelakaan maut itu akan terjadi, saya hanya berteriak, darah Yesus tolong saya. Saudara tahu, tiba-tiba ada semacam satu tangan yang kuat yang datang dan mengangkat saya bersama dengan mobil dan teman saya yang punya mobil itu di dalam mobil. Dan langsung taruh kami di depan warung seorang ibu. Saudara-saudara, ketika saya menyebutkan darah Yesus tolong saya, Tuhan mengangkat mobil itu taruh di pinggir jalan dengan selamat dan aman. Maka kami terluput dari mara bahaya itu, saudara. Ini contoh sederhana bagaimana kita segera membutuhkan pertolongan dan keselamatan Tuhan. Terkadang kita sangat membutuhkan Tuhan. Terkadang kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sangat mendesak. Namun kita main-main. Kita anggap remeh. Kita tidak mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu yang kita berikan sedikit, itu pun kita main-main dengan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa saudara punya pergumulan yang berat, dikatakan bahwa saudara, bila perlu saudara berdoa dan berpuasa ketika saudara datang kepada pertolongan Tuhan. Lalu saudara meyakinkan diri saudara bahwa Tuhan itu pasti menolong saya. Kalau Tuhan tolong orang lain, percaya Tuhan juga menolong saudara. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan tolong pendeta, Tuhan tolong jemaat, Tuhan tolong pengusaha, Tuhan tolong sahabat teman kita. Tuhan tolong semua orang, dia tidak pilih kasih. Yang terpenting di sini ketika kita punya masalah, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya dengan iman bahwa Tuhan kita adalah penolong yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Puji Tuhan saudara. Poin yang kedua, kita akan lihat bagaimana pertolongan itu. Poin yang kedua, Tuhan menolong saya dan saudara supaya kita saling menolong di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, berkat, mujizat, dan keselamatan Tuhan, maka Tuhan rindu sebagai anak Tuhan, kita juga menolong orang lain yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini perintah Tuhan. Ini hukum Kristus. Ini bukan perintah manusia. Tuhan memerintahkan saya dan saudara bahwa ketika kita telah ditolong oleh Tuhan, kita wajib menolong orang lain juga yang perlu ditolong. Kita menolong saudara seiman, kita menolong keluarga kita, kita menolong jemaat Tuhan, kita menolong hamba Tuhan, kita menolong pegawai kita yang mungkin punya masalah, kita menolong saudara-saudara kita yang lain, sahabat kita, bahkan kita menolong musuh kita sekalipun. Ini hukum Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memanggil saya, Tuhan memilih saya dan saudara, Tuhan menyelamatkan kita,
Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, supaya saya dan saudara pun juga dapat menolong orang lain yang ada dalam kesusahannya. Ini hukum Kristus, saudara-saudaraku. Jangan kita malas tahu, jangan kita masa bodoh dengan orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, Raja Salomo adalah orang yang terkaya. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa dan dia ingin supaya orang-orang miskin perlu ditolong karena darah mereka juga berharga. Bicara darah itu bicara nyawa. Bicara nyawa, bicara kehidupan. Raja Salomo yang diberkati Tuhan, dia rindu sesungguhnya pemerintahan, dia rindu raja-raja, dia rindu orang-orang lain juga memperhatikan orang-orang yang susah. Dalam hal ini orang-orang miskin, saudara. Karena darah mereka berharga, nyawa mereka berharga, kehidupan mereka berharga. Nah, saudara dan saya juga harus demikian. Ketika Tuhan memberkati saya dan saudara, jadilah saluran berkat untuk orang-orang miskin. Karena mereka juga berharga di mata Tuhan. Yatim piatu, janda duda fakir miskin, orang-orang susah, pengemis. Mereka membutuhkan kasih Tuhan dalam pribadi kita. Mereka membutuhkan gerakan-gerakan Tuhan dalam pribadi kita. Tergeraklah oleh belas kasihan untuk menolong mereka yang susah, mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan, saudara, kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 72. Ayat 4, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kiranya Mazmur pasal 72 ayat 4, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi merembukan pemeras-pemeras. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Saudara-saudara, kita menolong orang lain itu berarti bahwa kita menghargai Tuhan. Kita mengerti hukum Kristus. Kita menolong orang lain yang membutuhkan itu berarti bahwa kita menghargai jiwa mereka, roh mereka, nyawa mereka, keselamatan mereka. Kita menolong mereka, kita doakan mereka, kita punya tujuan juga apa? Agar mereka juga diselamatkan. Mereka juga merasakan kasih Tuhan. Sampai mereka juga bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi konsep hukum Kristus, pertolongan Tuhan, bertolong menolonglah kamu, harus kita lakukan dalam kehidupan berjemaat. Harus kita lakukan di dalam masyarakat, di bangsa ini, khususnya dalam keluarga kita, saudara seiman. Kita lakukan kepada jemaat. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita memberkati mereka. Sahabat-sahabat kita membutuhkan pertolongan kita. Kita lakukan yang terbaik bagi mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, poin yang ketiga tentang pertolongan. Kebaikan kasih dan pertolonganmu akan menjadi cerita yang baik bagi orang lain. Apa yang saudara buat, saudara, Tuhan tidak akan lupa. Manusia juga tidak akan lupa. Mungkin ada yang lupa, tapi orang lain yang serius menerima pertolonganmu, dia tidak akan pernah lupa. Saya pribadi tidak akan pernah lupa pertolongan yang Tuhan berikan, pertolongan yang saudara berikan. Paling tidak ketika saya pulang, dalam doa-doa pribadi saya, dalam perenungan saya, dalam doa puasa saya menyampaikan nama saudara kepada Tuhan. Saya mohon Tuhan engkau membalaskan berlipat kali ganda kepada hambamu, kepada jemaatmu, kepada pengerja, kepada seseorang ini yang pernah menolong saya. Saya berdoa kepada mereka. Itu yang terpenting, saudara. Saya mungkin tidak bisa membalaskan dengan materi, tapi dengan doa.
Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon berkat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan, kesembuhan Tuhan, mujizat dan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara yang pernah menolong kami. Itu akan menjadi cerita yang baik untuk kemuliaan Tuhan, bagi nama baik saudara juga. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Dikatakan, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Orang yang pernah saudara tolong akan membawa cerita yang baik tentang siapa saudara. Baru-baru ini saya punya 1 teman, 2 teman. Yang satu hendak menjual mobilnya, minta tolong untuk dijualkan. Mobil sih bukan mobil bagus, mobil tua. Karena dia membutuhkan uang untuk berobat. Ya, dia juga minta untuk salah satu saya sebagai teman bantu untuk menjual. Lalu saya meminta tolong kepada teman yang lain untuk tolong bantulah teman hamba Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan ini. Karena saya tidak punya koneksi untuk menjual mobil, apalagi mobil ini kan mobil tua, saudara-saudara. Dalam situasi dan keadaan begini, kita juga jual juga agak susah. Oleh sebab saya menyadari dan saya minta tolong kepada teman-teman yang punya relasi. Lalu ketika saya mempertemukan lewat WhatsApp, ya pastilah salah satu teman mungkin berpikir negatif tentang teman yang satu. Dia bilang, wah jangan-jangan orangnya ini jujur nggak? Saya pastikan bahwa orang yang saya perkenalkan ini adalah orang yang baik, orang yang jujur, karena saya kenal dia sudah lama dan memang benar-benar dia baik. Ini salah satu contoh sederhana berkaitan dengan poin yang ketiga ini. Bahwa ketika kita memberikan pertolongan yang baik kepada orang lain, maka pasti ada orang juga yang mencerita kepada orang lain dan meyakinkan orang lain bahwa dia orang yang baik. Oleh sebab itu saudara, jangan takut berbuat baik. Berbuat baiklah untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang menceritakan baik atau tidak baik, Tuhan yang akan menghargai perbuatan baik saudara. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara pada hari ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan tepat pada waktunya menolong saya dan saudara. Pastikan dengan iman bahwa dia sanggup menolong saya dan saudara. Dia mau menolong kita dan dia terus menolong kita sebagai umat kepunyaannya. Tapi saudara pastikan, yakin dengan iman dalam hatimu, percaya bahwa benar-benar Tuhan pasti menolong kita. Lalu pertolongan itu akan terjadi mujizat. Dan ketika Tuhan menolong saya dan saudara, bertolong-tolonglah meringankan beban orang lain, itulah hukum Kristus. Saya percaya bahwa pertolongan, kebaikan kasih yang kau berikan kepada orang lain akan menjadi cerita yang baik, baik dari sisi manusia maupun untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami telah mendengar firman-Mu tentang pertolongan. Pertolongan kami yang paling utama adalah pada Tuhan. Ketika Tuhan menolong kami, Tuhan juga rindu kami sebagai umat kepunyaan hamba-hamba Tuhan, sebagai pengerja jemaat, kami harus saling menolong. Dan ketika kami menolong, maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang akan menceritakan tentang kebaikan pertolongan itu. Karena orang lain merasakan kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, berkati sidang jemaat di Petojo, berkati Tante Ruth, berkati Ari sebagai pendamping dalam pelayanan. Engkau berkati dalam rumah tangga istri dan anak-anaknya. Urapan double porsi turun memenuhi hamba-Mu. Hikmat, marifat, akal budi, kebijaksanaan memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tante Ruth, Engkau berikan keselamatan dan kekuatan ekstra di hari tua ini Tuhan.
Biar Tuhan pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Kau berkati Ari juga dalam pekerjaan di kantor, berkati perusahaannya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengerja hamba-hamba Tuhan yang menopang mendampingi dalam pelayanan GCA Petojo Tuhan. Berikan mereka satu hati, satu iman, bergandengan tangan, membangun, memajukan kerajaan Allah GCA Petojo Tuhan, menjadi gereja yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga berkati para pengusaha, para pengerja, anak-anak-Mu di GCA Petojo, bisnis usaha perusahaan yang mereka kerjakan Tuhan. Dalam situasi ini tiada yang mustahil. Kami punya Allah yang kaya rela menjadi miskin supaya kami diberkati. Hamba berdoa Tuhan, Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha bisnis di kantor, bahkan karyawan staf mereka diberkati. Modal usaha yang mereka perlukan Tuhan, Engkau buka jalan kepada mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam keadaan apapun yang mereka hadapi Tuhan, segala masalah Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Apabila ada yang sakit, kami percaya oleh bilur darah Yesus Kristus, mereka sudah diselamatkan dan disembuhkan. Mereka yang punya beban berat, Engkau angkat gantikan dengan kelegaan, dengan sukacita damai sejahtera. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau berikan yang lebih baik kepada mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat menolong orang lain untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.